Tapi lebih afdal mana? Memulai salam atau menjawab salam? Yang lebih afdal berarti salam, memulai salam. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Muftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Safwaduz Zubat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatuh fi darin amin. Qal ahkamu syar'illahi sabu untuk sabu al-fardu wal mandubu wal muharramu wa rabi'ul makruhu thumma ma ubih wa sadisul badilu wa khtib misrahi fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadha ala tarikihil iqabu wa minhu mafrudun alal kifayati karadit taslimin minal jama'ati. Nah, kita sekarang memasuki ahkam, hukum-hukum syariat. Di sini beliau memulai ahkam syar'illah, hukum-hukum syariat Allah ada 7, dibagi menjadi 7. Apa itu hukum? Hukum adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Khitabnya Allah, jadi Allah mengkhitab, Allah memerintahkan, Allah mengatakan yang berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf, yang berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf. Jadi hukum itu perbuatan, sholat, bagaimana hukumnya dan lain sebagainya, untuk dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Yang kita tahu mukallaf adalah al-baligh wal aqil, orang yang balik dan berakal. Itu ada 7. Al-fardu, yang pertama fardu wajib. Wajib, wal mandub, dan yang kedua sunnah. Wal muharram, yang ketiga haram. Wa rabiul makruh, yang keempat makruh. Summa ma'ubih, yang kelima mubah.
Wasadisul batilu, yang keenam batil, waqtim bisahih, dan yang ketujuh adalah sahih. Ini sebenarnya kalau ahkam syar'iyah ini pendapat yang mutamat 5 itu aja. Ya, kalau ini sadis al-batil wa sahih ini nanti ada di bab tertentu. Sekarang kita masuki fal fardu, yang wajib. Ma fi filihi thawabu kada ala tarikihil iqab. Yang dikatakan wajib adalah dikerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan iqab mendapatkan dosa atau siksa nanti di akhirat. Wal fardu ma fi filihi thawabu, dikerjakan mendapatkan pahala. Kada ala tarikihil iqab, dan meninggalkan perkara yang wajib akan mendapatkan iqab atau mendapatkan dosa. Itu hukum daripada wajib. Ya, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi dikatakan juga yang dikatakan wajib yaitu adalah ma talabahu syari' talaban jaziman, yang dituntut atau diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang kuat, itu wajib. Karena kuat harus dikerjakan, nggak boleh ditinggal. Wa minhu mafrudun alal kifayati, dan di antara yang wajib adalah ada fardu kifayah. Jadi fardu itu ada fardu ain, mereka dijelaskan. Sekarang juga alal kifayati, ada fardu kifayah. Contohnya karaddi taslimin minal jamaati, seperti menjawab salam dari jamaah. Ya, menjawab itu hukumnya wajib, tapi wajibnya itu fardu kifayah. Kalau ada satu orang, tadi ada masuk, nah ini kan banyak. Anda jawab, Anda mengucapkan assalamualaikum, maka salah satu aja yang jawab udah gugur ya. Itu adalah fardu kifayah. Idza fa'ala bihil ba'd saqatal haraj 'anil baqi. Jika dilakukan oleh sebagian atau satu orang aja, saqatal haraj 'anil baqi, maka gugurlah dosa yang sisanya, yang lain. Nah, itu fardu kifayah. Ya, salah satunya fardu kifayah adalah ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadhunna nahya lam yu'athir. Seperti ka'amri ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyil munkar, dan juga nahi munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar adalah hukumnya fardu kifayah. Wa in yadhunna, walaupun dia menyangka an-nahya, larangannya dia, nahinya dia, nahi munkarnya dia, lam yu'athiri, enggak berpengaruh. Ya, kita ingin nahi munkar, ada orang yang bermaksiat, kita nahi munkar, dan kita nyangka udah kalau kita ngelarang dia percuma, kita nggak didengerin. Tetap hukumnya fardu kifayah, harus ada satu orang yang menegur. Itu namanya amar ma'ruf dan nahi munkar, termasuk daripada fardu kifayah. Wa sunnatul muthabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Dan sunnah mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakan, dan enggak mendapatkan dosa bagi orang yang in ahmala, kalau dia meninggalkan. Mendapatkan pahala dikerjakan, dia sunnah, tapi ditinggalkan gak berdosa. Ma talabahu syari' talaban jaziman, yang diminta atau dituntut oleh syariat tapi dengan tuntutan yang tidak kuat. Ya. Syariat memerintahkan, seperti salat tahiyatul masjid, syariat menganjurkan,
memerintahkan, tapi dengan anjuran, dengan perintah yang gak kuat. Ya boleh ditinggalin, boleh dilakuin, boleh kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Itu sunnah. Pertama wajib, kemudian yang sunnah. Wajib sama sunnah lebih afdal wajib wa in kathurat sunnah, walaupun sunnah itu banyak. Iya. 1000 rakaat yang kita kerjakan sholat malam sama 2 rakaat subuh lebih afdal. Iya, 2 rakaat subuh. Makanya dikatakan al fardu afdalu min naflin wa in kathura fima ada arba'an hudha takadburah. Al fardu yang wajib lebih afdal daripada sunnah wa in kathura, walaupun sunnahnya itu banyak. Fima ada arba'an, kecuali ada 4 perkara sunnah itu lebih afdal dari wajib. Hakat hudha hakat durah. Ambillah hikayat ini sebagai mutiara. Bad'u salam, memulai salam. Memulai salam itu lebih afdal daripada menjawab salam. Memulai salam hukumnya sunnah. Menjawab salam fardu kifayah wajib. Ya kan? Walaupun wajibnya kifayah. Tapi lebih afdal mana? Memulai salam atau menjawab salam? Yang lebih afdal bad'u salam, memulai salam. Assalamualaikum. Karena kenapa? Sebab dia mulai salam, makanya dia wajib untuk menjawab, mendapatkan pahala. Sebab dia mulai, dia salam, maka yang menjawab akan mendapatkan pahala. Kemudian adzanun ma taharatina gubaila waqtin. Wa adzanun, adzan. Ya, ada adzan. Yang kedua adzan. Ada adzan, ada jawab adzan. Ya, azan itu sunnah. Menjawab azan wajib. Ya, menjawab azan wajib. Mana yang lebih afdal? Azan atau menjawab azan? Ya, yang azan itu sunnah. Maka yang lebih afdal adalah yang azan. Ma taharatina gubaila waqtin. Kita bersuci atau berwudu sebelum masuknya waktu. Tadi sebelum maghrib kurang 5 menit, kurang 10 menit kita wudu. Hukumnya sunnah. Kalau orang sudah masuk waktu maghrib, ya kan wajib sholat maghrib. Wajib juga untuk dia berwudu mau sholat. Nah, wudu sudah masuk waktu, hukumnya wajib. Karena mau sholat seperti sholat wajib. Nah, tapi sholat sunnah wudu sebelum masuk waktu yang sunnah itu lebih afdal daripada wudu yang setelah masuk waktu yang wajib. Nah, ini sunnah yang lebih afdal daripada wajib. Ketiga. Kemudian yang keempat, wa ibra'un liman asyura, membebaskan hutang bagi orang yang nggak mampu. Ya, bagi orang yang sempit ya materinya, asyura, atau yang nggak mampu. Ya, kita ada orang yang mengutangi kita dan dia janji, contohnya akhir bulan atau awal bulan, ya 1 bulan kemudian, kan kita tahu ya dia ini nggak ada sebenarnya. Ide ini nggak ada. Meminta menagih janjinya dia, karena janji kan, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Akan tetapi membebaskan hutangnya dia, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, ini liman asyura ya. Kalau yang mengutang ini dia nggak ada. Ya, berbeda kalau dia ada. Ya, nggak termasuk. Disyaratkan liman asyura, bagi orang yang mengutang itu nggak ada. Nah, kita yang tahu dia itu nggak ada atau keperluannya banyak sekali, ya, pengeluarannya lebih banyak dari kemasukannya, contohnya, ya udah kita bebasin ini. Kita membebaskan sunnah.
Tapi meminta janjinya dia hukumnya wajib. Sunnah membebaskan itu lebih afdal daripada yang wajib meminta atau menuntut dia. Nah, itu 4. Sunnah lebih afdal daripada wajib. Selain itu enggak. Wajib lebih afdal dari sunnah. Apa aja sunnah? Memulai salat. Kemudian azan, ya memulai salam dari menjawab salam. Azan, yang azan daripada menjawab azan. Kemudian bersuci atau berwudu sebelum masuk waktu daripada berwudu setelah masuk waktu. Kemudian yang keempat, membebaskan hutang orang yang gak mampu. Wa minhu masnunun alal kifayati kalbad'i bi salami min jamaati. Di antara sunnah juga ada sunnah yang kifayah. Tadi kan ada fardu yang kifayah. Begitu juga wa minhu, di antara juga masnunun alal kifayati, sunnah kifayah. Contohnya apa? Kalbad'i bi salami min jamaati, seperti menjawab salam dari jamaah. Seperti memulai salam dari jamaah. Kalau tadi fardu kifayah menjawab salam, hukumnya fardu kifayah. Memulai salam juga hukumnya sunnah kifayah. Jadi kalau ada yang datang 3 orang, datang ke masjid ini bareng 3 orang. Nah, ini disunnahkan bagi 3 orang ini untuk memulai salam. Sunnah kifayah. Ya. Kalau udah 1, ya udah, yang lain udah enggak. Ya, sunnahnya udah enggak kuat. Nah, ini tadi sunnah kuat. Kalau udah ada 1 orang yang ucapin salam udah cukup. Yang 2 enggak perlu juga enggak masalah. Yang 2 enggak perlu enggak masalah. Jadi sunnah kifayah, ya ada fardu kifayah. Kita kan yang kita tahu sering ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu juga ada sunnatu ain, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah ada 7. Ya. Ada 7. Adzan wa tasmitun wa fi'lun bi mayyitin idza kana manduban walil akli basmalah. Udhiyatun min ahli baitin ta'addadu wa badu salamin wal iqamatu fa'ilah. Sunnah kifayah ada 7. Yang pertama azan. Azan ini kan sunnah kan? Menjawab azan wajib kan? Sunnahnya sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah berarti sunnah kuat ya. Kalau sunnah kifayah sunnah kuat, ditinggalkan makruh. Ini azan. Kalau dalam satu wilayah ini, daerah rusun ini enggak ada yang azan, makruh semuanya. Ya kena hukum Tapi kalau sudah 1 ada yang azan, udah. Yang lain cukup. Ya, yang lain cukup, enggak perlu Yang pertama azan. Wa tasmitun. Wa tasmit, menjawab yarhamukallah. Kalau orang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, disunahkan kita menjawab yarhamukumullah. Nah, itu namanya tasmitul atis. Tapi kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, jangan kita mengucapkan yarhamukumullah. Tapi kita ingetin, gul alhamdulillah. Ayo ucapin alhamdulillah. Kalau dia ngomong alhamdulillah baru kita mengucapkan yarhamukumullah. Nah, ini tasmitul atis ya. Pendapat Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah. Tapi pendapat kalau masalah 3 mazhab itu wajib. Ya hukumnya wajib, fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnah. Ya, tasmitul atis. Kalau ada orang bersin dia mengucapin alhamdulillah, ya kita kita jawab yarhamukumullah, ini hukumnya sunnah, tapi sunnahnya kifayah. Kalau anda bersin dia ucapin alhamdulillah, 1 orang udah ngucapin yarhamukumullah, maka sudah gugur, yang lain enggak makruh. Tapi kalau enggak ada yang jawab, enggak ada yang mengatakan yarhamukumullah, makruh. Ya, hukumnya makruh. Adzanun wa tasmitun wa fi'lun bimayyitin idza kana manduban. Yang ketiga sunnah kifayah adalah prosesi mayit.
mengurus jenazah, tapi sunnah. Karena mengurus jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Salatkan, memandikan, kafankan, salatkan, menguburkan itu hukumnya fardu kifayah. Dan sunnahnya itu sunnah kifayah. Sunnahnya itu sunnah kifayah. Contohnya, mengkafankan mayit, wajibnya itu kan 1 lembar. Tapi kalau bagi laki-laki sunnahnya 3. Sunnahnya itu 3 lembar, itu sunnah kifayah. Sunnahnya sunnah kifayah. Pokoknya apapun yang sunnah dalam memandikan atau dalam prosesi mayit, maka hukumnya adalah sunnahnya sunnah kifayah. Kemudian walil akli basmalah. Yang keempat, ketika kita makan kita baca bismillah. Kita makan kan biasanya 5 suap, 7 suap, 10 suap. Suapan pertama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Udah, yang kedua kita tinggalin enggak makruh. Tapi kalau kita makan kita enggak baca bismillah, makruh. Kita makan enggak baca bismillah, hukumnya makruh. Tapi kalau udah sekali aja makan, sekali suapan pertama kita baca bismillah, yang kedua enggak baca bismillah, enggak makruh. Ketiga, udah cukup yang pertama. Ya, sudah cukup yang pertama kita baca bismillah. Kemudian lil akli basmalah, udhiyatun min ahli baitin ta'addadu. Berkurban. Nah, ini ketika kita berkurban, ya, kalau kita ahlu bait mempunyai keluarga yang berjumlah, ya ada ayah, ya kan, ada ibu, ada anak, ya kan, ya, ada suami, ada istri, ada punya anak. Itu hukum berkurban jika mampu, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ditinggalkan mampu. Makanya Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan ya dalam rezekinya, kemudian dia enggak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau bagi keluarga itu sunnahnya kifayah. Contohnya ada ayah, ada ibu, ada anak. Ayah berkurban, iya. Ibu sekalipun dia kaya, anak sekalipun dia kaya, itu enggak makruh. Karena sudah satu di antara keluarga yang berkurban. Sudah cukup. Ya, pokoknya dari keluarga satu aja berkurban sudah cukup. Tapi dia enggak mendapatkan keutamaan berkurban. Kalau dia mampu, dia sayang sekali. Kalau dia enggak berkurban, karena dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat setiap bulunya, setiap pupuknya, setiap tanduknya itu akan datang bersaksi menolong dia karena dia berkurban. Kemudian udhiyatun min ahli baitin ta'addad wa badu salam, memulai salam. Nah, yang tadi. Ya, memulai salam. Memulai salam hukumnya adalah sunnah kifayah. Satu aja. Kalau ada 10 orang datang, satu mulai assalamualaikum yang ngomong, yang lain udah enggak makruh. Kemudian wal iqamatu fa'dilah. Kemudian iqamah. Ya, kalau udah ada yang azan, ya nunggu ada iqamah kan. Ya, kalau enggak iqamah langsung imam aja Allahu Akbar, makruh semuanya. Ya, hukumnya karena ada yang iqamah itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Ini ada khabar Abi Dawud bi isnadin hasan. Syarahnya disebutkan hadis dari riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, aulan nas billah man bada'uhum bisalam. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, pokoknya berhak dari Allah udah. Untuk berhak mendapat ridha Allah, yaitu apa kata Nabi? Man bada'ahum bisalam, bagi orang yang memulai salam.
Orang yang memulai salam maka dia berhak untuk mendapatkan ampunan Allah, berhak untuk mendapatkan rahmat Allah, berhak untuk mendapatkan ridha Allah. Wala yusahabbu ibtida'uhu ala nahwi qadhi hajah. Tapi kita enggak disunnahkan. Ya. Kalau kita tahu ada orang lagi di kamar mandi. Ya. Di kamar mandi kita datang. Kita enggak disunnahkan mulai salam. Karena orangnya lagi buang hajat di kamar. Wa akil, atau dia lagi makan. Kita tahu dia lagi makan, enggak usah salam. Dan disunnahkan. Wa naim, atau dia lagi tidur. Ya, atau dia lagi tidur, enggak digunakan salam. Wa majami, atau dia lagi kumpul, lagi kita nih kumpul datang, ada orang datang. Assalamualaikum. Ini enggak sunnah. Karena lagi ada perkumpulan yang seperti ini. Berbeda kalau biasa lagi ngobrol, ya lagi kumpul bukan perkumpulan, bukan lagi taklim ya, tapi lagi kumpul, lagi ngobrol, kemudian dia enggak salam, itu hukumnya makruh. Itu wajib dan sunnah. Ya, nanti insyaallah haram, ya mubah, ya makruh. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan yang sedikit insyaallah bermanfaat, ya. Dapat mengamalkan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang disunnahkan oleh syariat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw diratin aw suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi asma' fadlan wajudan lana la biktisabi minna bil mustafa rasulina Fi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu si suhbi walhamdulil ilahi fil bar'i wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.